Jumpa lagi teman-teman dengan kami Bajo Motorcycle. Kali ini kami dapat harapan pasang proji billet ya teman-teman ya di NMAX All. Nah ini kita unboxing dulu beberapa part-partnya yang udah dibeli sama ownernya ya. Karena ini garansinya wajib unboxing sampai pengetesan dengan menggunakan aki ya teman-teman ya. Nah kita unboxing satu persatu ya. Ini ada bracketnya, lalu ini untuk billetnya teman-teman ya. Merek Phoenix ya, 3 in teman-teman. Nah di sini ada 4 kabel ya teman-teman ya. Itu terdiri dari masa 2 ya teman-teman ya, masa untuk jarak dekat dan masa untuk jarak jauh. Nah ini kita coba dulu ya menggunakan aki. Untuk kabel masanya itu berwarna hitam ya teman-teman ya, hitam. Nah ini kita coba dulu satu persatu ya, hitam dengan yang lain-lainnya ya, supaya kita tahu mungkin ada tersedia warna lainnya, enggak hanya putih ya takutnya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita coba lagi ya. Oh ternyata emang udah fix ya, hanya satu warna ya, warna putih ya. Ini dia teman-teman ya lampu utamanya. Lalu untuk masanya itu boleh biru boleh putihnya ya teman-teman ya, karena itu hanya untuk mengaktifkan solenoid lampu jarak jauhnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran dengan harganya, teman-teman bisa cek langsung ya di online shop ya, karena kami juga nggak tahu ini harganya lampunya ini berapa ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut untuk unboxing alisnya ya teman-teman ya. Ini alisnya menggunakan AS ya teman-teman. Ini AS-nya warna putih ya. Kita coba lagi ya, kita unboxing ini langsung kita tes menggunakan aki. Oke, lagi. Alhamdulillah ini alisnya kondisinya aman jaya ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut unboxing untuk bracketnya ya teman-teman. Jadi di sini semuanya barang-barang owner yang beli ya. Kita hanya jasa pasang dan retrofit reflektor aja ya teman-teman ya. Ya berikut penyesuaian kabel lah. Nah ini kondisi motornya seperti ini teman-teman. Sebelum saya lepas reflektor dan bagian lain-lainnya, ini saya dokumentasikan dulu ya sebagai pembuktian kalau ada apa-apa nantinya ya. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman. Lampu petangnya bagian sen itu mati sebelah ya teman-teman ya, sebelah kiri kalau dari arah motor. Lalu kita coba sennya nyalakan ya. Nah ini sen kanannya nyala ya teman-teman ya. Ini sistemnya flip-flop ya. Lalu untuk sen sebelahnya lagi ini mati ya teman-teman ya, senjanya mati, sennya juga mati ya teman-teman. Ini kondisinya udah saya nyalakan ya tombol sennya ya teman-teman ya, jadi tombol udah saya pencet. Oke teman-teman, sekarang kita mau lanjut untuk melepas beberapa solasi-solasi yang menempel di kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Ya nanti sembari kita cek ulang apa yang menjadi masalah menyebabkan lampu petang dan sen sebelah kiri itu mati ya. Nah ini kondisi soket-soketnya seperti ini teman-teman, banyak jumper-jumperan ya. Ini sebenarnya kalau untuk motor injeksi itu ngeri ya teman-teman ya. Takutnya ada konslet nanti malah bikin sikring putus atau bermasalah ke ecu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman hati-hati ya kalau mau coba-coba pasang di rumah sendiri, pastikan teman-teman pahami kelistrikan yang ada di motor teman-teman itu ya. Nah ini kita lepas dulu semua solasi-solasi yang nempel di sistem soketnya teman-teman ya. Nah ini penampakannya seperti ini. Ini kita lepas dulu satu persatu teman-teman, jumper-jumperannya ini ya. Ya nanti kita rapikan lah. Lalu untuk terakhirnya kita tinggal melepas soket aslinya ini teman-teman ya. Ini soket menuju lampu utama. Ada 3 kabel, nanti ini tinggal kita lepas. Nah setelah itu nanti kita tinggal membungkus kabel-kabelnya selama masa pemasangan billet supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, ini kondisinya setelah dilepas bagian cover depan dan reflektornya teman-teman ya. Nah itu dianya bagian cover depan dan mikanya ya. Nanti kita lepas itu ya.
Lalu ini adalah penampakannya setelah kita lepas mika dan reflektornya ya. Kita tinggal lepas kanan kiri serta yang nempel ke baut ini dengan cara diputar ke kiri ya, bautnya ini ya, menggunakan kunci T8 ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ini diamankan supaya nanti kalau mau dipakai lagi masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk pemasangan alis kita harus melakukan pelepasan frame dan pemotongan di bagian framenya itu ya. Lalu untuk beberapa part ataupun beberapa bagian di reflektor ini udah ada yang pecah ya teman-teman ya. Ini udah pecah dari sebelum kita bongkar. Ada 3 bagian yang pecah ya teman-teman ya. Di bagian reflektor ini ada 2 yang ngangap ya. Terus di bagian mika ini ada 1 yang retak ya. Ini udah kita konfirmasi cornernya ya sebelum kita lepas mikanya. Jadi kita di sini mengerjakan sesuatu sudah seizin dari ownernya. Nah, ini kita sudah tambahkan lubang untuk blower ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan kipas tambahan supaya mencegah embun ya teman-teman ya. Ya minimal meminimalisir pengembunan di dalam lampu ya teman-teman ya. Lalu ini untuk retrofitnya kita gunakan box X4 ya teman-teman. Teman-teman tinggal beli box X4 lalu teman-teman sesuaikan aja dengan keperluan ya. Lalu ini untuk blowernya ini 12 volt ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau mau beli blower itu ada keterangannya 12 volt, jangan beli yang 6 volt. Dan untuk bracket billetnya sudah kita modif menggunakan engsel seperti ini teman-teman. Sangat mudah teman-teman, tinggal teman-teman potong terus las, kasih baut 8 dilas juga ya teman-teman ya, biar nanti lebih mudah dalam pemasangan. Nah, nanti setelah kita bersihkan ini kita cat ulang lagi ya warna hitam supaya lebih rapi lah teman-teman. Lalu untuk cara mengaitkan engselnya kita beri lubang di atas ya, di bagian reflektor itu. Jadi nanti setelah terpasang semuanya tinggal kita naikkan, kita masukkan bautnya ini ke atas. Nah, setelah bautnya itu tembus kita tinggal kasih lem lalu kita pasang lagi murnya ya teman-teman ya. Nah, bagian atas kan udah pasti kenceng ya teman-teman ya. Lalu bagian bawah tinggal teman-teman belikan pivot untuk mobil. Nah, paskan dengan bagian penyetelan itu ya teman-teman ya. Nah, dengan begitu akan meminimalisir getaran di bracket lampu biletnya ya teman-teman ya. Nah, saya kiranya seperti ini teman-teman setelah terpasang ya. Lalu karena ini lubangnya itu lubang standar pivot motor ya teman-teman ya, ini perlu kita besarkan untuk memasukkan pivot yang untuk lampu mobil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal meluruskan output cahaya lampu tambahan D2 laser ya teman-teman ya. Kita sejajarkan antara output lampu D2 laser yang sebelah kanan dan sebelah kiri supaya nanti output cahayanya itu lebih stabil di tengah ya teman-teman ya. Ini kita nyalakan kanan kiri satu persatu ya, seperti itu teman-teman caranya ya. Kita paskan kanan dan kiri ya. Nah, ini perlu diputar ya teman-teman ya, karena yang sebelah kanan itu masih cenderung miring ya, dan yang sebelah kiri juga ya. Ini kita paskan 1 titik, jangan lupa di waterpass ya, atau dipastikan lurus lah teman-teman. Ini udah mau lurus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini penampakan bagian dalam ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi saat melakukan pemasangan bilet dan beberapa part tambahannya nggak saya videoin ya, karena memori HP-nya udah penuh teman-teman. Ini cuman sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Nah, ini kita lampunya menggunakan soket-soket ya teman-teman ya, supaya lebih mudah dalam pemasangan dan nantinya kalau terjadi apa-apa itu lebih mudah diurus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kondisi kabel-kabelnya sudah disiapkan ya teman-teman ya. Di sini ada soket untuk menuju lampu utama dan tambahannya. Lalu di sini ada 5 buah relay, 2 buah untuk bilet dan 2 buah lagi untuk D2 laser. Lalu yang satu yang kecil itu untuk pengendali D2 laser menuju saklar Lexi ya teman-teman ya.
Dan ini untuk kabel inputnya kita langsung ke arah aki dan kita gunakan selongsong ya, supaya kabelnya itu tidak mudah lecet ya teman-teman ya. Ya teman-teman tahu sendirilah gimana resikonya masang kabel-kabel tambahan di motor injeksi ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar teliti dan sabar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tinggal kita rapikan sedikit, lalu kita pasang sikring dan tutup lagi akinya, dan kita pasang lampu beserta tameng depannya ya teman-teman ya. Nah ini kondisinya sudah terpasang ya teman-teman ya. Mohon maaf kami belum begitu bisa menguasai ataupun banyak bicara tentang pemasangan bilet di motor ya. Kami hanya mampu mengerjakannya, tapi masih bingung kalau untuk membangun narasi yang harus kami utarakan ke teman-teman semua ya. Nah ini kondisi lampu-lampu sudah nyala ya teman-teman ya, untuk lampu alis dan demon serta serotnya ya. Untuk D2 laser juga sudah nyala, sudah kita sejajarkan dan kita sesuaikan dengan owner ya, karena kemarin beberapa hari kita melakukan penyetelan bersama dengan ownernya, supaya antara kami dengan owner itu tidak terjadi kesalahpahaman di lain waktu ya. Nah ini kondisi motor sudah dibawa pulang ya teman-teman ya, sama ownernya ya. Mungkin cukup sekian video dari kami, salam dari kami, Bejo Motorcycle.